Halo guys, selamat datang di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video prediksi dari Boruto to Blue Vortex part ke-64. Nah, pada part ke-63 sebelumnya itu, akhirnya Code yang telah berubah menjadi seorang Otsutsuki berhasil dikalahkan oleh Boruto dan Kawaki. Tak hanya itu, Boruto juga berhasil menghentikan kehancuran bumi dengan memanfaatkan konsep Uzuhiko Rasengan. Di sisi lain, dengan hancurnya Jura, banyak para shinobi yang terbebas dari jeratan pohon Sumiaka. Setelah semuanya aman dan terkendali, Kawaki tiba-tiba menyerang para shinobi tanpa alasan yang jelas. Apa yang dipikirkan oleh Kawaki sebenarnya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Video prediksi ini berjudul Adegan dimulai dengan pelekannya Code yang telah hancur akibat serangan Odama Rasengan yang diperlukan oleh Karma. Setelah semua ancaman telah hilang, Boruto dan Kawaki pun turun ke permukaan. Terlihat, para shinobi yang terbebas mulai menyambut mereka. Di sisi lain, Himawari dengan ekspresi yang senang berkata, mereka berhasil. Setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Kawaki menyerang para shinobi dengan meledakkan mereka dengan laser. Terlihat, semua orang pun terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Kawaki. Melihat hal tersebut, Boruto pun teriak ke Kawaki bahwa apa yang sedang dia lakukan. Mendengar hal itu, Kawaki pun hanya diam dan menatap ke arah Boruto. Tak lama setelah itu, kita pun beralih ke flashback saat Kawaki ingin memperkuat karmanya ke tempat Amado. Terlihat, setelah Kawaki berada di ruang laboratorium dan berada di tabung kaca, Amado langsung memanggil Akebi ke ruangan mereka. Melihat klon yang mirip seperti Delta berada di ruangan yang sama, Kawaki pun memasang wajah bingung dan berkata, Akebi, kenapa dia ada di sini? Apa hubungannya dengan memperkuat karmaku? Mendengar hal tersebut, Amado membalas, aku ingin membuat kesepakatan padamu. Jika kau ingin menjadi lebih kuat, kau harus memenuhi syarat ini. Jika tidak, aku tidak akan memperkuat karmamu. Syaratnya cukup mudah. Aku akan menanami karmamu ke tubuh milik Akebi. Bagaimana? Mendengar hal tersebut, Kawaki cukup terkejut dengan syarat yang tidak masuk akal tersebut. Dengan raut wajah yang penuh kecurigaan, Kawaki berkata, aku menolaknya. Lagi pula, untuk apa dia harus mempunyai karma juga seperti diriku? Apa kau ingin menciptakan Otsutsuki yang baru? Amado kembali membalas, itu hanya terjadi 1/1.000.000. Sangat kecil kemungkinannya. Dan aku hidup selama ini hanya untuk menghidupkan anakku. Dengan melalui karma, di situ tersimpan data milik putriku. Aku juga tahu bahwa kita sedang menghadapi para Shinjo yang sangat berbahaya. Lagi pula, aku tidak ingin kau mati sebelum keinginanku terwujud. Mendengar hal tersebut, Kawaki dengan wajah yang kesal membalas, baiklah, jika itu maumu. Jika dia berubah menjadi seorang Otsutsuki, aku tidak akan segan-segan untuk menghabisinya. Mendengar hal tersebut, Amado kembali membalas, terserah apa yang ingin kau lakukan. Kawaki melanjutkan perkataannya kembali, tapi aku tidak bisa memberikan karmanya sekarang. Ada prioritas yang harus kuselesaikan. Mendengar hal tersebut, Amado pun membalas, tapi Kawaki melanjutkan perkataannya. Untuk menghadapi monster tersebut, aku hanya perlu menjadi monster yang lebih besar. Shinju, Code dan Boruto, aku akan menghabisinya. Setelah itu, kau akan bertemu dengan putrimu. Ini adalah janjiku. Kau tidak perlu khawatir. Tak lama setelah itu, kita pun beralih ke masa sekarang. Setelah mendengar perkataan dari Boruto, Kawaki membalas, memangnya apa yang harus kuperjelas lagi? Sudah jelas, aku ingin menghabisimu. Setelah itu, dunia ini akan damai tanpa adanya Otsutsuki. Di sisi lain, Himawari mendengar itu berkata pada Kawaki, Kawaki, apa kau serius ingin menghabisi kakakku? Bukankah kita ini adalah saudara? Mendengar hal tersebut, Kawaki membalas, maaf Himawari, Boruto adalah seorang Otsutsuki. Dia adalah orang yang berbahaya. Sewaktu-waktu, Momoshiki akan mengambil alih tubuhnya. Jadi, aku memintamu untuk tidak menghalangiku. Sementara situasi di medan perang semakin memanas, kita pun beralih ke tempat Shikamaru yang berada di ruangan kantor Hokage. Terlihat, Shikamaru pun akhirnya lega dengan mendengar kabar bahwa Code dan Jura telah musnah dari muka bumi. Tak lama setelah itu, Shikamaru pun menanyai kondisi orang-orang yang ada di medan perang kepada Eda. Adegan pun beralih ke balkon apartemen Eda yang sedang melihat kondisi medan perang menggunakan mata Sharingan. Mendengar perkataan Shikamaru, Eda pun terdiam sejenak. Ketika Shikamaru belum mendapatkan jawaban dari Eda, Shikamaru pun berkata, Eda, apa kau mendengarkanku? Apa di sana baik-baik saja kan? Eda membalas, Kawaki benar ingin menghabisi Boruto. Sepertinya, Kawaki tidak peduli lagi dengan identitasnya sekarang. Mendengar jawaban dari Eda, Shikamaru pun terkejut dan berkata, apa yang sebenarnya Kawaki pikirkan? Dia seharusnya tidak bertindak sejauh itu. Ketika Shikamaru masih mencari cara untuk menghentikan pertarungan antara Boruto dan Kawaki, tiba-tiba
Tetua desa Konoha langsung masuk ke dalam ruangan kantor Hokage. Terlihat, salah satu tetua Konoha berkata, "Ini adalah kesempatan yang bagus. Cepat perintah para ahli shinobi untuk menghabisi Boruto." Mendengar itu, Shikamaru pun berkata, "Tapi, Boruto telah menyelamatkan kita dari kancuran bumi. Apakah itu belum cukup?" Namun, salah satu tetua berkata bahwa nyawa dibayar dengan nyawa. Tak peduli seberapa berjasanya dia. Mendengar hal itu, Shikamaru pun hanya bisa terdiam. Karena Shikamaru tak kunjung memberikan perintah ke aliansi shinobi, tetua desa pun langsung menyuruh tim sasar untuk membuka mereka ke aliansi para shinobi. Setelah terhubung, salah satu tetua Konoha berkata, "Aku adalah tetua dari desa Konoha. Dengarkan aku, kalian para aliansi shinobi. Boruto adalah seorang buronan yang telah membunuh Hokage ke-7. Jadi, dia harus diberi hukuman mati. Cepat habisi Boruto segera." Di sisi lain, Sarada berkata, "Apa mereka sudah gila ya? Mereka tetap ingin menghabisinya setelah Boruto berbuat sejauh ini." Tak lama setelah itu, para shinobi mulai terbagi menjadi dua kubu. Kubu pertama adalah orang yang ingin melenyapkan Boruto, dan kubu kedua adalah orang yang hanya diam dan tidak ikut campur. Adegan pun beralih ke Gaara. Terlihat, Gaara pun tiba-tiba menjadi ragu untuk menghabisi Boruto. Merasa aneh dengan dirinya, Gaara berkata, "Apa yang terjadi pada diriku? Sadarlah, dia adalah orang yang telah menghabisi sahabatmu. Jangan kasihannya dia sedikit pun." Terlihat, Gaara langsung memimpin beberapa pasukan shinobi untuk mengikutinya. Di sisi lain, Chojuro sepertinya tidak ingin bertarung dan memilih untuk diam saja. Terlihat, Boruto dikepung dari segala sisi oleh para shinobi aliansi. Tak lama setelah itu, Mitsuki pun langsung menghampiri Boruto dan berdiri di sampingnya. Melihat Mitsuki yang berada di samping Boruto, Gaara pun meminta Mitsuki untuk menyingkir. Ketika suasana mulai hening, Mitsuki pun mulai buka suara. Mitsuki berkata, "Awalnya aku tidak percaya sama seperti kalian. Setelah aku tahu fakta tentang dirinya yang telah membunuh Hokage ke-7, rasanya aku ingin menghabisinya saat itu juga. Tapi, aku merasakan sesuatu hal yang aneh pada Kawaki. Dia tidak bersikap seperti orang yang aku kenal. Maka dari itu, aku pergi memastikannya sendiri dan mengejar Boruto. Ternyata, aku tahu fakta sebenarnya, bahwa takdir mereka ditukar oleh kekuatan yang luar kemampuan manusia. Orang yang kalian ingin kejar dan menghabisinya, ternyata adalah Uzumaki Boruto yang asli. Maka dari itu, jika kalian ingin bersikeras untuk menghabisi Boruto, aku akan menjadi lawan kalian." Setelah Mitsuki mengatakan kebenaran tersebut, salah satu shinobi berkata bahwa Mitsuki hanya membuat pernyataan yang palsu dan tidak masuk akal. Tak lama setelah itu, Sasuke pun tiba di samping Boruto dan berkata, teruslah menuduh tanpa alasan yang tidak jelas. Melihat kedatangan Sasuke, semua orang pun cukup terkejut. Sasuke melanjutkan perkataannya, "Aku tidak peduli siapa Boruto sebenarnya. Tapi, seiring berjalannya waktu, dia memberikan sifat seperti orang yang ku kenal. Dan juga, pasti ada alasan yang cukup besar kenapa semua ini bisa terjadi. Maka dari itu, melalui putriku, aku memutuskan untuk membantu Boruto. Jadi, jika kalian ingin menghabisinya, kalian akan berhadapan denganku." Setelah mengatakan hal tersebut, Sarada dan Himawari langsung berkumpul ke tempat Boruto. Melihat Himawari berada di dekat Boruto dan membelanya, Gaara dan para shinobi mulai ragu akan ingatan mereka. Tak lama setelah itu, tiba-tiba ada batang yang marah ke arah Sarada. Namun, Boruto langsung menangkap batang besi tersebut. Kawaki berkata, "Tidak peduli siapa diriku sebenarnya. Jika kalian semua ingin menghalangiku, itu berarti kalian sudah bersiap untuk mati." Di sisi lain, Boruto langsung menekan portal dimensi dan mengirim Sasuke, Sarada, Mitsuki, dan Himawari. Boruto berkata, "Aku tidak bisa membahayakan kalian." Terlihat, mereka tersedot ke portal dimensi tersebut. Dalam keadaan setengah masuk ke dalam portal dimensi, mereka semua mampu memanggil nama Boruto. Tak hanya itu, Sarada pun mengeluarkan tangannya ke arah Boruto. Namun, Boruto pun hanya tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di sisi lain, para shinobi aliansi pun terkejut melihat Sasuke dan yang lainnya masuk ke portal dimensi. Gaara dengan raut wajah yang tidak percaya bahwa Boruto melakukan hal tersebut berkata, dia tidak ingin teman-temannya terlibat. Adegan pun beralih ke Boruto yang mengaktifkan mata Jogan dan juga karma. Di sisi lain, Kawaki pun juga mengaktifkan karmanya. Setelah itu, Kawaki pun mulai melesat dengan cepat ke arah Boruto. Setelah cukup dekat, Kawaki pun mengajukan tongkat besinya ke arah Boruto. Namun, Boruto berhasil menangkis tongkat besi itu dengan pedang kusunaginya. Tak sampai di situ, Kawaki melancarkan serangannya dengan berniat memukul Boruto dengan tangan kanan. Namun, lagi dan lagi, Boruto berhasil menghindari serangan tersebut. Ketika Kawaki berada di bawahnya, Boruto mengikat pedangnya ke arah Kawaki. Ketika pedang tersebut hampir mengenai Kawaki, dia langsung mengecilkan tubuhnya untuk menghindar. Di sisi lain, Koji pun menyuruh Boruto untuk segera terbang menjauh dari tempat sana. Tanpa basa-basi, Boruto langsung terbang dan menuruti perkataan dari Koji. Melihat Boruto pergi, Gaara berkata, "Apakah yang dikatakan Sasuke itu benar?" Adegan pun beralih ke Boruto yang masih terbang menjauh. Sambil terbang, Boruto pun bertanya ke Koji bahwa mengapa dia tidak boleh menggunakan Hiraishin dan pergi ke tempat aman. Mendengar hal itu,
Koji membalas bahwa Kawaki yang sekarang sudah bisa menemukan markas mereka dengan memanfaatkan ruang dan waktu. Jika Boruto nekat untuk menggunakan Hiraisin, Kawaki akan langsung tahu dan mengikuti Boruto. Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Boruto diserang dari arah belakang menggunakan batang besi. Namun, Boruto masih menghindari serangan tersebut. Ternyata, Kawaki berada tepat di belakang dan terbang mengejar Boruto. Terlihat, Boruto dan Kawaki sudah memasuki wilayah desa Konoha. Tidak ingin merusak fasilitas yang ada di desa, Boruto terus terbang untuk meninggalkan desa Konoha. Namun, tiba-tiba jalurnya dihalangi oleh kubus milik Kawaki. Karena hal itu, Boruto pun berencana untuk terbang ke bawah. Ketika Boruto terbang ke bawah, Kawaki sudah berada di belakang Boruto dan langsung menendangnya. Terlihat, Boruto pun langsung terjatuh ke permukaan dan menabrak sebuah bangunan desa Konoha. Tak lama setelah itu, Boruto pun berdiri kembali dan mencari keberadaan dari Kawaki. Ternyata, Kawaki sudah berada di atas patung Hokage ke-7 dan sedang menatap ke arah Boruto. Adegan pun beralih ke Shikamaru. Terlihat, Shikamaru pun mendapat laporan dari Tensatsu bahwa Boruto dan Kawaki berada di desa Konoha dan sedang bertarung. Mendengar hal tersebut, Shikamaru pun meminta Tensatsu untuk menghubungkan dirinya dengan Kawaki. Adegan pun beralih ke Kawaki kembali. Tak lama setelah itu, Shikamaru pun berkata pada Kawaki, "Kawaki, sebaiknya kau hentikan pertarungan ini. Jika tidak, desa Konoha dan seisinya akan hancur." Mendengar hal tersebut, Kawaki membalas, "Siapa peduli dengan desa Konoha? Sekarang, aku adalah monster yang tidak akan bisa dihentikan." Shikamaru dengan wajah panik melanjutkan perkataannya, "Sampai kapan kau mau berbuat begini, Kawaki?" Kawaki membalas kembali, "Sampai tujuanku selesai untuk menyiapkan Boruto. Setelah itu, aku akan mengeluarkan Hokage ke-7 dan istrinya. Lalu, aku akan melenyapkan diriku sendiri." Terlihat, Shikamaru tidak bisa berkata apa-apa setelah mendengar jawaban tersebut. Adegan pun beralih ke Eda yang sedang melihat pertarungan Kawaki dan Boruto. Dengan perasaan khawatir, Eda pun berharap bahwa Kawaki tidak akan mati di pertarungan ini. Tak lama setelah itu, kata Koji yang ada di bawah Eda mulai berbicara. Koji berkata, "Eda, ada satu hal yang ingin ku sampaikan padamu. Ada satu hal takdir yang tidak akan bisa dihindari oleh Boruto, yaitu salah satu dari mereka harus ada yang mati demi kedamaian bumi, dan ini tidak akan dapat dicegah." Mendengar hal tersebut, Eda dengan wajah yang khawatir pun membalas, "Siapa yang akan mati?" Koji melanjutkan perkataannya, "Aku juga belum bisa memastikan hal ini. Di timeline yang satu, aku melihat Kawaki yang tewas di tangan Boruto. Sebaliknya, aku juga melihat Boruto yang tewas di tangan Kawaki. Mau aku lihat di berbagai timeline, hasilnya tetap akan sama. Bisa dibilang, kematian dari Boruto dan Kawaki adalah 50-50. Mendengar hal tersebut, Eda pun tidak percaya dengan apa yang didengar barusan. Di sisi lain, Daimon yang mendengar itu berkata, "Itu terlihat menarik." Koji melanjutkan perkataan yang kembali. "Sekarang, Kawaki memiliki motif baru lagi selain menghabisi Otsutsuki, yaitu mengakhiri dunia shinobi." Mendengar tersebut, Eda dan Daimon pun terkejut. Adegan pun beralih ke Boruto. Terlihat, Boruto mulai menatap ke arah Kawaki yang berada di atas patung Hokage ke-7. Boruto berkata, "Saudaraku, aku akan menyadarkanmu dan akan mengembalikan keluarga Uzumaki." Dan adegan pun habis sampai di sini. Sepertinya, konflik yang ditakuti oleh Koji akhirnya terjadi, yang dimana Boruto dan Kawaki bertarung sampai salah satu dari mereka ada yang mati. Tak hanya itu, Kawaki juga mempunyai niat terselubung untuk mengakhiri dunia shinobi. Apakah Boruto mampu menyadarkan Kawaki dan membawanya pulang? Atau ini akan menjadi kematian Boruto di tangan Kawaki atau sebaliknya? Nah, untuk mengetahui jawaban tersebut, kita akan melanjutkannya pada part ke-65. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.